dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan. Dalam momentum Ramadan tahun ini kita akan menampilkan berbagai pengalaman religius syarat makna dari sejumlah tokoh, baik dari kalangan agamawan maupun profesional, yang diharapkan mampu menginspirasi kita untuk lebih meningkatkan ibadah di bulan suci ini. Dan hari ini kita akan menggali inspirasi dari salah satu tokoh. Sudah bergabung bersama kita Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Bapak Boy Rafli Amar. Assalamualaikum Pak Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Boy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Pak Boy, kita ingin sedikit menggali inspirasi dari Pak Boy terkait dengan bulan suci Ramadan ini. Nah, bulan suci Ramadan ini kita tahu bahwa menjelang bulan suci BNPT tentu disibukkan oleh aksi-aksi terorisme begitu Pak Boy. Apa kesibukan Pak Boy di bulan Ramadan ini Pak Boy? Ya, pertama tentu kita meyakini bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, penuh karomah, khususnya bagi umat Islam tentu diharapkan dapat memanfaatkan, meningkatkan ibadah dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan tugas-tugas tentunya juga tidak berhenti, artinya berkaitan dengan tugas kami tentunya dalam upaya membangun upaya-upaya pencegahan, terutama berkaitan dengan radikalisme intoleran dan radikalisme yang mengarah kepada terorisme di negara kita. Ya, tiada lain tugas-tugas selama ini pelayanan kita kepada masyarakat, termasuk juga upaya-upaya menghadiri kegiatan-kegiatan dialog yang mana di dalam masa pandemi ini kita banyak melayani dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat webinar ya, Zoom seperti yang kita laksanakan pada sore hari ini. Artinya aktivitas di bulan Ramadan ini lebih padat dari biasanya atau seperti apa Pak Boy? Hampir sama padatnya, jadi tidak ada yang berkurang. Ya, animo masyarakat untuk juga meminta semacam penyampaian-penyampaian yang patut diwaspadai masyarakat di dalam menghadapi fenomena radikalisasi yang ada dalam masyarakat. Ini terus kita berikan pelayanan, Mas. Oke Pak Boy, banyak yang mempertanyakan ini terkait dengan program deradikalisasi. Bagaimana sih sejauh ini progresnya dan efektivitasnya Pak Boy? Ya, program deradikalisasi adalah program yang di mana di dalam objek kegiatan ini adalah para tersangka, para terpidana, dan ex narapidana. Jadi program ini semuanya menyasar kepada mereka yang terlibat dalam perkara hukum. Jadi semua sudah dilakukan, baik itu ketika masih di dalam lapas maupun dalam proses reintegrasi dengan masyarakat, terutama mereka-mereka yang kita sebut sebagai ex narapidana terorisme. Hari ini tentunya berada di sejumlah tempat, dan kegiatan-kegiatan itulah yang kita isi dengan upaya-upaya agar terjadinya semacam kemandirian di kalangan ex napiter dalam proses reintegrasi dengan masyarakat. Seperti misalkan kita memberikan pembekalan di bidang kewirausahaan, di samping berkaitan dengan wawasan keagamaan, wawasan kebangsaan, yang tentunya kita harapkan mereka menjadi warga negara yang mandiri dan kembali ke dalam masyarakat dengan melakukan hal-hal yang bersifat positif tentunya. Pak Boy, terkait dengan program deradikalisasi tadi ini, apakah ada program khusus di bulan Ramadan ini untuk para napi terorisme, Pak Boy? Ya, program deradikalisasi yang berada di dalam lapas sendiri itu sudah merupakan program yang dilaksanakan secara sinergi di antara BNPT dengan Polri dengan juga aparat dari lembaga pemasyarakatan. Jadi prosesnya secara berkesinambungan, dan tentunya dalam hal ini kita terus memberikan sebuah semangat untuk kiranya kita dapat membangun semangat insaniah di kalangan para napiter. Demikian juga tentunya di masyarakat
ex-napiter yang saat ini berada di daerah-daerah. Jadi kita ingin membangun semangat persaudaraan yang lebih baik tentunya, saling bantu-membantu di kalangan umat, dan tentunya di sini peran daripada ex-napiter bersama dengan kegiatan kewirausahaannya ini dapat terus dikembangkan di berbagai daerah. Inilah yang terus kita dorong dari BNPT agar terjadinya semacam reintegrasi yang baik dengan masyarakat, dan tentunya mereka kembali kepada hal-hal yang bersifat positif di dalam aktivitas di dalam masyarakat. Oke, Pak Boy, ini kan banyak yang menyebut bahwa kelompok teror ini, terorisme ini menyasar ke kaum perempuan dan juga kaum milenial, begitu Pak. Apalagi mereka banyak juga menyebarkan pahamnya ini melalui media sosial. Ini bagaimana mengantisipasinya, Pak Boy? Ya, benar sekali. Jadi memang hari ini kita melihat bahwa usia yang sangat rentan terhadap terpapar dari pengaruh ideologi terorisme, yaitu dengan menebarkan paham radikal intoleran, adalah di kalangan usia muda. Jadi usia muda ini yang atau kita sebut sebagai kaum milenial, dan di dalam kelompok masyarakat itu, dari hasil survei yang pernah kita lakukan bersama dengan lembaga survei, setidak-tidaknya ada 14% ya potensi kerawanan kaum perempuan untuk dapat terpapar. Hal ini tentu juga banyak faktor, terutama juga dalam faktor keluarga kami lihat. Di dalam pergaulan dengan keluarga yang lebih banyak terbawa dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepala keluarga misalkan, sang suami misalkan. Nah ini bisa bahkan mengikut sertakan dari istri dan anaknya. Nah inilah yang tentunya kita sampaikan kepada seluruh masyarakat luas, perlu semacam kewaspadaan kita bersama, dan dalam rangka mengingatkan ini kami bekerja sama dengan segenap komponen masyarakat, termasuk tentunya juga pemuka agama, untuk dapat memberikan pencerahan bahwa upaya-upaya radikalisasi yang dijalankan hari ini tidak pernah berhenti dan terus berlangsung, oleh karenanya memerlukan kewaspadaan. Radikalisasi intoleran yang tentunya merupakan suatu kondisi yang bertentangan dengan jati diri jiwa kita sebagai bangsa Indonesia yang terlahir sebagai bangsa yang majemuk, heterogen, yang menghormati perbedaan di antara kita semuanya. Oke, baik Pak Boy. Kita lanjutkan lagi nanti dialog kita ke segmen terakhir, tapi sebelumnya kita break dulu Pak Boy. Masyarakat tentu banyak yang ingin tahu ini berpuasa versi atau ala kepala BNPT ini seperti apa sih Pak Boy? Apa aktivitas yang biasa dilakukan di bulan Ramadan ini Pak Boy? Yang pertama tentu berkaitan dengan tugas rutin. Itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan dalam tugas sehari-hari ya, dalam konteks menjalankan misi dari BNPT itu sendiri. Karena momentum di bulan Ramadan ini juga tentu kita berupaya meningkatkan frekuensi silaturahim dengan berbagai kalangan. Itu yang penting. Yang kedua, tentu juga ke internal, ke dalam organisasi, tentu juga kita mengajak seluruh unsur personil kita untuk senantiasa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini, di samping tentunya melaksanakan kegiatan ibadah yang sifatnya ritual, yang dalam menjaga hubungan hablum minallah, tetapi kita juga bagaimana tetap bersemangat di dalam menjaga hubungan hablum minanas. Jadi oleh karena itulah mengajak persaudaraan di antara segenap komponen masyarakat ini adalah bagian yang kita lakukan. Yang ketiga, dalam kapasitas individu semaksimal mungkin tentunya kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai ajang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, yang tentunya juga kita manfaatkan karena bulan suci Ramadan ini adalah tentu bulan yang penuh berkah,
pahalanya berlipat ganda. Oleh karena itu setiap ibadah yang dianjurkan khususnya dalam melaksanakan kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan ini kita maksimalkan. Oke. Demikian. Bagaimana dengan aktivitas bersama keluarga? Karena kan banyak yang memanfaatkan waktu bulan suci Ramadan ini berkumpul bersama keluarga, buka bersama begitu, atau juga beribadah bersama. Kalau Pak Boy sendiri seperti apa, Pak Boy? Ya, kalau bulan suci Ramadan ini kegiatan buka puasa bersamanya juga selain bersama dengan unsur masyarakat, kita juga menyempatkan diri juga dengan keluarga. Tentunya di dalam pelaksanaan ibadah, sholat malam, sholat terutama adalah hal-hal yang bisa dilakukan berjamaah, kita lakukan berjamaah bersama keluarga. Tentunya disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Di satu sisi tugas-tugas kita laksanakan, di satu sisi tentunya kebersamaan dengan keluarga tetap kita maksimalkan. Oke, terakhir Pak Boy, mungkin himbauan kepada masyarakat di bulan Ramadan di tengah pandemi dan ada juga larangan tidak boleh mudik dari pemerintah. Himbauan Anda singkat saja, Pak Boy. Ya, Ramadan adalah momentum untuk membangun persaudaraan di antara kita, membangun ukhuwah basariyah dalam artian tidak melihat suku, agama, ras, dan golongan. Momentum bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kepedulian sosial. Yang kedua, tentunya kita sukseskan anjuran pemerintah dalam menekan angka kenaikan pandemi COVID-19 untuk tidak mudik. Oleh karena itu, mari tetap kita sama-sama di kota masing-masing dan kita tentunya dalam rangka semangat menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan orang tua kita, menyelamatkan saudara kita dimanapun mereka berada. Jadi oleh karenanya kami mengimbau kita sukseskan anjuran dari pemerintah untuk tidak mudik pada kesempatan hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Boy sudah berbagi inspirasi kepada kita semua. Selamat menantikan waktu berbuka puasa Pak Boy. Terima kasih Pak Boy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, demikian tadi Dialog Inspirasi Ramadan hari ini. Saya Andra Lesmana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh